Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran keterampilan dasar kebidanan atau KDK. Nah, untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang materi persiapan untuk pemeriksaan diagnostik, yaitu pemeriksaan pada laboratorium. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian diagnostik. Diagnostik di sini adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, dan komunikan terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual maupun potensial. Jadi penilaian terhadap respon seseorang saat kita melakukan komunikasi dan dalam mengkaji kesehatan. Kemudian di sini kita membahas tentang pemeriksaan laboratorium yang hubungannya dengan pemeriksaan diagnostik tadi, di mana pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan atau proses tindakan dan pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita, yaitu dari pasien. Nah, untuk sampelnya bisa berupa urin, yaitu air kencing, bisa berupa darah, bisa berupa puntung atau dahak atau sampel dari hasil biopsi. Nah, untuk hasil pemeriksaan laboratorium di sini itu sangat penting, di mana hasilnya nanti bisa untuk membantu kita dalam melakukan diagnosa, memantau perjalanan penyakit, serta menentukan adanya prognosa dari sebuah masalah kesehatan. Kita melakukan pemeriksaan diagnostik itu mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya, tujuan yang pertama adalah mendeteksi penyakit. Yang kedua, menentukan resiko terjadinya penyakit. Yang ketiga, screening atau uji saring adanya penyakit subklinik. Yang keempat, konfirmasi pasti diagnosis, memastikan benar-benar terjadi masalah atau diagnosisnya apa. Kemudian yang kelima, menentukan kemungkinan diagnostik yang dapat menyamarkan gejala klinis. Yang keenam, membantu pemantauan pengobatan. Yang ketujuh, menyediakan informasi perjalanan penyakit. Jadi kita tahu informasi tentang suatu penyakit itu perjalanannya bagaimana. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah memantau perkembangan penyakit dan mengetahui ada tidaknya kelainan yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan, serta bertujuan untuk memberikan ketenangan baik pada pasien maupun klinisi karena tidak didapati sebuah penyakit. Nah, itu semua beberapa tujuan kita melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian kita harus tahu juga tentang jenis-jenis persiapan dalam melakukan pemeriksaan diagnostik. Di antaranya di sini adalah yang pertama, kita pemahaman dulu instruksi dan pengisian formulir laboratorium. Jadi kita tahu dan paham bagaimana cara mengisi formulir laboratorium. Karena untuk beberapa jenis pemeriksaan laboratorium itu formulirnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah persiapan penderita. Kita siapkan penderitanya. Apakah penderitanya itu perlu berpuasa dulu atau perlu pemberian obat terlebih dahulu dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita persiapan alat yang akan dipakai. Alat-alat yang kita gunakan apa saja. Tentunya tergantung jenis pemeriksaan yang akan kita lakukan. Kemudian cara pengambilan sampel, dan yang kelima adalah penanganan awal sampel, yaitu termasuk saat kita setelah mengambil sampel, pengawetannya bagaimana dan transportasinya bagaimana, atau pengiriman sampelnya tadi setelah kita ambil. Kemudian di sini juga ada terdapat 3 faktor utama yang dapat mengakibatkan kesalahan hasil laboratorium. Apa saja itu? Yang pertama adalah prainstrumentasi, di mana ini adalah biasanya kesalahan sebelum dilakukan pemeriksaan. Contohnya adalah pengisian formulir yang salah. Kemudian instrumentasi.
tentunya dalam membaca kita akan tahu hasilnya apa. Kalau kita salah membaca, berarti kita salah menganalisis hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bisa juga kesalahan itu terjadi pasca instrumentasi, yaitu saat menulis hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Tentunya akan mengakibatkan kesalahan. Kemudian setelah itu persiapan untuk pemeriksaan diagnostik adalah yang perlu kita siapkan adalah dari alat, kemudian yang kedua bahan, dan yang ketiga adalah tempat. Yang selanjutnya adalah persiapan dan pengambilan spesimen, di mana kita tahu dalam pemeriksaan laboratorium ada beberapa spesimen atau sampel yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan. Di antaranya adalah di situ ada darah, ada feses, ada urin, ada sputum, atau dari cairan vagina, di mana spesimen tersebut kita gunakan untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Untuk yang pertama dulu adalah darah, di mana darah ini adalah pemeriksaan yang menggunakan bahan atau spesimen dari darah di dalam tubuh pasien atau tubuh kita. Tentunya di situ dalam tubuh kita ada aliran-aliran darah yang bisa kita ambil, seperti tempatnya bisa di perifer pembuluh darah kecil, bisa di vena, atau bisa di bagian arteri. Nah, untuk bentuk pemeriksaan yang menggunakan sampel darah adalah kita bisa memeriksa golongan darah, memeriksa HB, memeriksa gula darah, memeriksa penyakit malaria, dan memeriksa penyakit filaria. Atau pemeriksaan-pemeriksaan lain yang bisa kita diagnosa dengan menggunakan pemeriksaan laboratorium dengan sampel darah. Contohnya itu untuk pemeriksaan SGTT, yaitu serum glutamin pyruvic transformation, atau di situ untuk mendeteksi adanya kerusakan pada sifar atau HBV. Untuk pengambilan darahnya sekitar 5-10 ml bisa diambil di vena. Kemudian bisa juga untuk memeriksa albumin, di mana di situ untuk mendiagnosa adanya gangguan pada sifar, ginjal, dan lain-lain. Untuk darah yang diambil hampir sama 5-10 ml dari vena. Atau bisa juga darah kita ambil untuk pemeriksaan asam urat, di mana tingginya asam urat akan memicu terjadinya penyakit leukemia, kanker, eklamsi berat, gagal ginjal, dan lain-lain. Untuk darah yang diambil adalah sekitar 5-7 ml dari vena. Pada dasarnya di sini adalah kita mengambil darah di dalam tubuh seseorang atau pasien. Untuk berapa darah yang diambil itu adalah tergantung kebutuhan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian bisa juga untuk pemeriksaan lain yang menggunakan darah seperti pemeriksaan bilirubin, untuk hepatitis, untuk sirosis, kemudian untuk mengetahui kadar estrogen, di mana kalau kadar estrogennya tinggi bisa memicu juga terjadinya tumor ovarium atau terjadinya kehamilan. Kemudian gas darah arteri mungkin berhubungan dengan gangguan keseimbangan darah asam bata. Kemudian gula darah puasa, di mana bisa juga untuk mendeteksi diabetes, puasa makan dan minum 12 jam sebelum pemeriksaan. Biasanya berpuasa dulu kalau kita mengambil pemeriksaan gula darah dalam puasa. Ya, kemudian ada juga gula darah postprandial, ya, hampir sama untuk mendeteksi diabetes. Untuk berapa besaran darah yang diambil sekitar rata-rata di situ hampir sama, yaitu 5-10 ml diambil di bagian vena yang mudah untuk mengambil darahnya. Kemudian bisa juga untuk mengecek atau melihat HCG, kemudian hemoglobin, kemudian hemoglobin atau HB, kemudian trombosit, kemudian massa tromboplastis parsial,
Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menggunakan sampel urin, di mana urin ini adalah merupakan pemeriksaan dengan menggunakan bahan urin. Kegunaannya adalah untuk menafsirkan suatu proses metabolisme, mengetahui kadar gula pada tiap-tiap waktu makan. Khususnya di sini adalah pada pasien yang menderita penyakit DM atau diabetes mellitus. Untuk jenis pemeriksaan bisa menggunakan urin sewaktu, urin pagi, urin pasca pradia, atau urin 24 jam. Nah, di sini untuk jenis urinnya itu sendiri, tadi ada urin sewaktu. Artinya di situ adalah urin yang dikeluarkan itu sewaktu-waktu bila mana diperlukan pemeriksaan. Kalau urin pagi, maksudnya itu adalah urin yang pertama dikeluarkan sewaktu pasien atau seseorang itu bangun pagi atau bangun tidur, ya, pagi hari diambil sampel urinnya. Kemudian kalau urin pasca pradia, maksudnya di situ adalah urin yang pertama kali dikeluarkan setelah pasiennya itu makan sekitar 1,5 sampai 3 jam sesudah makan. Dan maksud dari urin 24 jam yaitu urin di mana urin yang dikumpulkan dalam waktu 24 jam. Kemudian pemeriksaan yang menggunakan urin adalah untuk mendeteksi penyakit asam urat yang berhubungan dengan penyakit ginjal, eklamsia, keracunan timah hitam, leukemia dengan diet tinggi, dan lain-lain. Nah, urinnya ditampung selama 24 jam. Kemudian yang kedua bisa juga untuk mengetahui kadar bilirubin, yaitu penyakit obstruktif saluran empedu, hepar, kanker hepar, dan lain-lain. Biasanya sekitar 5 tetes urin, tapi juga tergantung nanti pemeriksaan yang dibutuhkan berapa banyak. Kemudian HCG untuk mendeteksi adanya kehamilan. Nah, biasanya di sini puasa dulu selama 8 sampai 12 jam. Urinnya diambil sekitar 60 ml dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah fisik. Nah, sampel yang kita ambil dari seseorang pasien dengan menggunakan fesis, di mana di sini adalah kita gunakan untuk mendeteksi adanya kuman yaitu kumannya Salmonella, Shigella, E. coli, atau Staphylococcus. Tujuannya di situ kita menggunakan atau mengambil sampel fesis adalah untuk menegakkan diagnosa, untuk pemeriksaan lengkap, yaitu meliputi pemeriksaan tentang warnanya, baunya, konsistensi, kemudian lendir, darah, kemudian apakah ada telur cacing di dalam fesis tersebut. Dan fesis yang kita ambil saat melakukan pemeriksaan adalah harusnya yang masih segar ginjalnya, yaitu baru keluar. Untuk persiapan dan pelaksanaannya di sini biasanya kita tampung bahan tersebut menggunakan botol steril, ya, tempatkan fesisnya di dalam wadah yang steril, jangan lupa untuk ditutup. Kemudian fesisnya itu jangan dicampur dengan urin, ya. Terus jangan diberikan barium atau minyak mineral yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian memberikan label nama dan tanggal pengambilan pada bahan pemeriksaan. Dan yang perlu dipahami dan dilakukan juga adalah packing-nya juga harus dilakukan, yaitu perlindungan diri dalam saat kita melakukan persiapan dan pelaksanaan pengambilan sampel. Kemudian puntung di sini adalah dahak yang dikeluarkan dari bronki atau trachea, tetapi di situ bukan air ludah atau lendir yang keluar dari mulut, hidung atau tenggorokan. Di mana puntung di sini kita ambil sampelnya untuk mendeteksi adanya kuman TB, pulmoral, kemudian pneumonia bakteri, bronkitis kronis, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil tahan asam dan mikroorganisme yang ada dalam tubuh pasien sehingga diagnosa dapat ditegakkan. Nah, untuk pengambilan puntung di sini itu dilakukan pada pasien yang mengalami infeksi atau peradangan saluran pernapasan. Di sini apabila diperlukan juga. Untuk persiapan dan pelaksanaannya yang kita perlu siapkan adalah wadah dalam keadaan yang steril, kemudian
dia dapatkan sekuntum pada pagi hari sebelum makan. Jadi pada saat pasiennya bangun langsung diambil sampelnya. Kemudian anjurkan pada pasien untuk batuk agar mengeluarkan sekuntum. Ya, jadi dengan bantuan batuk, biasanya sekuntumnya mudah untuk keluar. Kemudian pertahankan wadah dalam keadaan tertutup, jadi jangan lupa ditutup. Kemudian bila kultur untuk pemeriksaan BPA atau bakteri tahan asam, ikuti instruksi yang ada dalam botol penampung. Ya, tentunya di situ ada beberapa instruksi untuk pengambilan sampel ini harus begini, harus begitu, nah harus diikuti. Ya. Dimana itu nanti biar tidak mempengaruhi hasil. Nah biasanya diperlukan sekitar 5-10 dosis kuntum yang dilakukan selama 3 hari berturut. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan sampel cairan vagina, di mana cairan vagina ini digunakan untuk pemeriksaan pap smear dan pemeriksaan histologi untuk mendeteksi adanya kanker cervix. Nah, demikianlah pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pemeriksaan diagnostik, tentang pemeriksaan laboratorium. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kita ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.